Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debbie Kirana dari kelompok 6. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas dari kelompok kami, yaitu tentang masalah kependudukan dan ketenagakerjaan. Di sini saya tidak sendiri, saya akan memperkenalkan satu persatu teman saya, yaitu ada Dina Nur Apriani, Ahmad Rio Saputra, dan Putri Rahmawati. Oke, langsung saja. Yang pertama ada kependudukan. Apa itu kependudukan? Kependudukan atau demografi adalah ilmu yang mempelajari tentang dinamika kependudukan manusia. Meliputi di dalamnya ada ukuran, struktur, dan distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Analisis kependudukan dapat merujuk masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan, agama, atau etnisitas tertentu. Selanjutnya ada beberapa masalah yang ditimbulkan dari kepadatan penduduk di Indonesia, serta pertumbuhan penduduk yang sangat cepat. Yang pertama ada persebaran penduduk yang tidak merata, yang kedua pengangguran, ketiga kemiskinan, keempat kriminalitas, kelima rendahnya pendidikan masyarakat, keenam pemukiman kumuh, dan ketujuh rendahnya tingkat kesehatan masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa inti penting dari poin tersebut. Langsung saja, poin pertama ada persebaran penduduk yang tidak merata, yang menyebabkan terpusatnya kepadatan penduduk di suatu daerah serta terpusatnya kegiatan ekonomi politik luar di beberapa daerah saja, yang menyebabkan ekonomi serta politik daerah lain di luar daerah pusat mengalami perkembangan yang lamban atau bahkan tidak berkembang sama sekali. Hal ini menimbulkan adanya anggapan penggolongan daerah, yaitu daerah maju dan daerah tertinggal. Yang kedua ada pengangguran. Pengangguran di Indonesia bukanlah hal baru yang patut diherankan. Di mana-mana ditampakkan gambaran pengangguran di Indonesia. Pengangguran ini diakibatkan banyaknya angkatan kerja di Indonesia yang tidak seimbang dengan jumlah lowongan pekerjaan yang dibutuhkan, sehingga banyak sekali tenaga kerja yang tidak terserap. Yang ketiga ada kemiskinan. Indonesia hingga saat ini masih belum bisa lepas dari penyakit yang bernama kemiskinan. Hingga detik ini, sebagian besar penduduk Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan. Kemiskinan ini menjadi momok yang tidak juga dapat teratasi oleh sekian banyaknya pemerintahan yang berkuasa di Indonesia. Yang keempat ada kriminalitas. Kriminalitas atau tindakan kejahatan ini ditimbulkan oleh mayoritas tekanan kejiwaan, serta kebutuhan yang tidak terpenuhi. Sementara untuk mencari pekerjaan saat ini, yang kita tahu sangatlah sulit. Sedangkan kebutuhan pokok tidak pernah bisa ditunda, apalagi dikompromi sepenuhnya. Sehingga bagi mereka yang hanya berpikir sesaat dengan mencari jalan pintas, kebanyakan melakukan tindakan kejahatan atau kriminalitas. Yang kelima ada rendahnya pendidikan masyarakat. Rendahnya pendidikan masyarakat Indonesia dapat dinilai melalui rendahnya Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Indonesia. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, mulai dari rendahnya kesadaran masyarakat dalam hal ini orang tua untuk menyekolahkan anaknya. Yang keenam, pemukiman kumuh. Akibat dari kemiskinan yang menaungi sebagian masyarakat Indonesia, terutama bagi mereka yang melakukan urbanisasi ke kota-kota besar dan hanya mengandalkan tekad tanpa disertai dengan keterampilan dan kemampuan untuk mendapatkan pekerjaan, dan juga tidak memiliki saudara sehingga mereka tidak memiliki hunian dan tempat tinggal. Maka mereka mendirikan gubuk-gubuk dan pemukiman kumuh di tempat-tempat seperti kolong jembatan, kemudian bantaran sungai, sehingga menyebabkan terganggunya keindahan dan kenyamanan kota. Dan yang terakhir ada rendahnya tingkat kesehatan masyarakat. Kemiskinan yang terjadi mayoritas menjadi sebab utama rendahnya tingkat kesehatan penduduk di Indonesia. Masalah yang hingga saat ini belum dapat dituntaskan adalah permasalahan gizi buruk di Indonesia, di mana setiap tahunnya pasti ada laporan tentang gizi buruk dan busung lapar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan melanjutkan tentang variabel-variabel kependudukan. Untuk zaman globalisasi seperti sekarang, di mana imigrasi internasional semakin sangat mudah berlangsung, gagasan tentang batas maksimum atau jumlah ideal penduduk menjadi tidak relevan. Tekanan masalah kependudukan atas pembangunan sesungguhnya tidak terlalu berhubungan dengan aspek jumlah, melainkan lebih terkait dengan variabel-variabel lain kependudukan dan karakteristik penduduk yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu karakteristik kependudukan Indonesia.
Sampai dengan akhirnya pelita yang keenam, komposisi kependudukan Indonesia menurut jenis kelamin diperkirakan tidak akan berubah. Penduduk perempuan masih tetap lebih banyak daripada laki-laki. Angka rata-rata harapan hidup meningkat dari 62,7 tahun pada akhir pelita yang lalu menjadi 64,6 tahun pada akhir pelita 6 yang akan datang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Putri. Kepada Saudari Putri kami persilahkan. Tenaga kerjaan dan konsepnya. Ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berkaitan dengan masalah pekerjaan, baik masalah pekerjaan itu sendiri, tenaga kerjanya, upah, kemudian hingga masalah yang ada pada sektor tersebut. Di bawah ini adalah beberapa masalah yang terkait dengan ketenaga kerjaan. Yang pertama ada pengangguran, yang kedua ada upah minimum, yang ketiga minimnya lapangan kerja. Angkatan kerja yang ada di Indonesia. Angkatan kerja yang tumbuh sangat cepat tentu saja akan membawa beban tersendiri bagi perekonomian, yakni penciptaan atau perluasan lapangan kerja. Penciptaan lapangan kerja inilah yang sekarang menjadi salah satu masalah rawan dalam pembangunan ekonomi di tanah air. Kualitas tenaga kerja Indonesia sebagaimana tercermin dari tingkat pendidikan angkatan kerja dan produktivitas pekerja yang ada masih relatif rendah. Partisipasi angkatan kerja dan pengangguran. Dari data-data ketenaga kerjaan, data diketahui dan dihitung berbagai konsep yang berkaitan dengan tingkat pengerjaan dan tingkat pengangguran. Konsep-konsep dimaksud adalah tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), tingkat pengerjaan dan tingkat pengangguran. Angka-angka semacam ini berguna untuk mengenali situasi yang berlangsung di pasar kerja. TPAK sama dengan jumlah angkatan kerja dikali 100% jumlah tenaga kerja. Tingkat pengerjaan sama dengan jumlah pekerja dikali 100% jumlah tenaga kerja. Tingkat pengangguran sama dengan jumlah penganggur dikali 100% jumlah angkatan kerja. Tingkat pengerjaan ditambah tingkat pengangguran sama dengan 1. Pekerjaan dan tingkat upah. Jam kerja. Menilai seseorang bekerja ataukah menganggur semata-mata berdasarkan apakah ia mempunyai pekerjaan atau tidak. Sesungguhnya kurang memadai. Tingkat upah. Upah tertinggi bagi pekerja yang berstatus karyawan atau buruh adalah di sektor pertambangan. Tingkat upah para pekerja di Indonesia khususnya pekerjaan rendahan atau buruh kasar sangat rendah.